Pernah nggak sih lo ngerasa kayak capek banget? Bukan capek lari atau kerja, tapi capek mikirin semua hal yang kadang nggak penting juga. Misalnya ada temen story nongkrong rame-rame, kita langsung kepikiran, lah kok gue nggak diajak? Atau kita upload story, terus ada yang nggak reply kayak biasanya, overthinking. Padahal sebenarnya mereka juga sibuk atau lagi nggak ngapa-ngapain juga. Tapi otak kita, jangan-jangan gue salah ngomong kemarin. Yang paling lucu, kadang kita capek sendiri. Dan muncul ide, kayaknya gue harus belajar bodo amat deh. Tapi gampang gak sih? Ya nggak juga. Kenapa kita perlu belajar bodo amat? Mark Manson bilang di bukunya, masalah kita itu kita terlalu banyak ngasih peduli ke hal-hal yang sebenarnya nggak layak. Misalnya komentar random orang, likes, story temen, atau ucapan tetangga yang cuma sekali denger. Padahal energi kita terbatas. Kalau semuanya dipikirin, kita habis duluan. Kayak kuota data, dipakai download semua video TikTok, ya pasti jebol. Bodo amat bukan artinya lo jadi orang dingin kayak batu, tapi lebih ke milih mana yang pantas dipeduliin. Kita tetap peduli kok, ke keluarga, kesehatan mental, masa depan, temen deket, tapi nggak harus peduliin semua omongan random. Dan itu seni, bukan bakat. Fakta dan kutipan buku yang bikin mikir. Riset. Kata data bilang, lebih dari 55% anak muda Indo ngaku sering overthinking tiap hari. Kenapa? Karena hidup kita makin digital, makin banyak notifikasi, makin banyak perbandingan. Mark Manson bilang, manusia selalu punya masalah. Pertanyaannya, masalah mana yang mau kita pelihara? Misalnya, kita nggak akan pernah bebas total dari rasa minder, tapi kita bisa pilih minder karena apa. Kayak main game, energi lo terbatas. Pilih musuh yang penting, jangan buang skill ke monster level 1. Bodo amat itu bukan artinya nggak punya masalah, tapi lo pilih masalah mana yang mau lo tanggung. Kenapa sih susah banget bilang bodo amat? Sebenarnya bukan kita nggak mau bodo amat, tapi takut. Takut dikira nggak punya hati, takut dianggap nggak peduli sama temen, takut dijauhin. Budaya kita juga nuntut kita harus selalu ramah, harus selalu iya, harus selalu nyaut. Padahal nggak semua harus direspon, dan nggak apa-apa kalau nggak selalu bilang iya. Kadang juga takut ketinggalan, takut nggak update, takut nggak nyambung di tongkrongan. Tapi makin dikejar, makin capek sendiri. Intinya, bodo amat itu skill. Sama kayak belajar nyetir, pertama grogi, lama-lama bisa. Tips latihan bodo amat yang bener, bukan cuek. Pertama, tulis dulu apa aja yang bener-bener penting buat lo. Misal, keluarga, kesehatan, kerjaan, sahabat deket. Kedua, kalau ada yang bikin kesel, tanya, ini ada di daftar nggak? Kalau nggak, skip. Ketiga, ingat, nggak semua orang wajib suka sama kita. Dan nggak apa-apa. Keempat, bodo amat bukan berarti nyakitin orang. Jangan bodo amat ke sahabat atau keluarga sendiri. Kelima, latihan perlahan. Mulai dari hal kecil. Misal nggak semua chat harus langsung dibales. Terakhir, kasih jeda. Kadang kita terlalu cepat bereaksi. Biarin dulu 5-10 menit, baru putuskan mau peduli apa enggak. Dan nikmatin prosesnya. Bodo amat itu seni, bukan kabur. Bodo amat itu bukan kabur dari masalah, tapi seni milih, mana yang layak dipikirin, mana yang enggak. Kayak Mark Manson bilang, kita cuma punya kuota peduli terbatas, pakai buat hal-hal penting. Dan yang enggak penting, ya bodo amat. Share di komen hal apa yang pengen lo coba bodo amatin. Siapa tahu ada yang relate juga.